Audio Jungle. Ya, selamat sore Bapak. Selamat sore. Kami saudara berada di ruangan Bupati Cilacap, Haji Tato Suharto Pamuji, yang boleh dikatakan bupati yang paling terkenal dan terganteng saat ini. Kita tanyakan beberapa program-program Pak Bupati ini. Ya, Pak Bupati ini tentunya sesuatu hal yang surprise. Saya diundang Pak Bupati untuk bertemu dan bersilaturahmi selama Pak Bupati menjadi Bupati Cilacap. Nah, tentunya ini apa sih Pak yang menginspirasi Bapak menjadi Bupati Cilacap, menjadi jabatan politik ya? Padahal kalau saya lihat waktu saya SMP suka beli kaset ya di toko Bapak, toko beli TV di Majenang itu dari Parangkucung, di barang-barang elektronik di toko Bapak. Nah, ini yang menginspirasi Bapak menjadi seorang pejabat politik, bahkan menjadi orang nomor 1 di Cilacap, menjadi bupati. Ini gimana nih Pak? Terima kasih Kang Rudi. Ini kakek saya pengusaha, ibu bapak saya pengusaha, saya pengusaha. Dalam hidup saya sih tidak terpikirkan dan saya tidak pernah membayangkan kalau besok saya itu menjadi pelayan masyarakat, menjadi bupati. Saya pertama ya itu diajak oleh senior saya, Pak Lukman, tahun 2002. Top, kamu mau nggak jadi bupati? Enggak. Jadi wakil bupati? Belum. Kenapa? Saya masih mempunyai tanggung jawab, yaitu menyekolahkan anak-anak saya. Jadi semua masih ada yang sudah kuliah, masih SMA, bahkan masih ada yang SMP. Jadi nah, tapi ternyata tidak tinggal diam. Tahun 2007 saya diminta lagi untuk menjadi wakilnya Pak Kolpo ke tempat saya. Tempatnya tanggal 15 Desember, hari Jumat tahun 2006 itu. Iya, saya diajak. Setelah saya diajak, saya berulasan sama istri, sama anak-anak saya. Dan tentunya saya minta restu pada ibunda, ibu. Terus waktu saya itu kan tidak sendirian, saya dengan teman-teman saya pengusaha. Begitu dengan teman-teman pengusaha, saya menyampaikan bagaimana kalau besok saya menjadi wakil bupati. Teman pada tertawa. Kenapa? Kamu dalam keadaan di puncak, kamu pengusaha, kamu biasa ngatur orang, kamu biasa ngatur keuangan sendiri, kamu biasa marahi, kamu besok dimarahi sama masyarakat dan lain-lain. Nah, enak-enak jadi pengusaha. Tapi saya dalam hati saya tadi menjawab pertanyaan Rudi, saya itu setelah makan, minum, hidup, bahkan mati di Cilacap, apa sih yang disumbangkan untuk Cilacap? Saya matur sama ibu saya ingin membangun Cilacap. Kalau membangun Cilacap, yaitu pertama adalah jadi eksekutif, wakil bupati maupun bupati, atau jadi legislatif, yaitu anggota DPR. Saya milih eksekutif. Nah, milih eksekutif, ibu cerita, toh, kowe kuwi di modal apa? Kowe toh dadak pengen jadi wakil bupati. Saya nggak ingin, saya diajak, saya minta restu sama ibu. Lah modalmu apa? Saya ingin membagi kekayaan saya untuk Cilacap. Lho kowe duwe-dunya pira dibagi-bagi kena. Wong dunyamu dibagi kena se-RTB olah apa. Nah, di sini saya mengambil keputusan ini.
saya ambil kesempatan ini. Paling tidak anak dan cucu saya akan menyampaikan, inilah ayahku, inilah kakekku yang berani mengambil kesempatan ini. Nah, dengan menjadi pendimul rumah, menjadi pelayan, apa modalnya? Membagi kekayaan saya. Nah, kekayaan saya apa yang dibagi? Melalui kebijakan. Nah, kebijakan itu adalah namanya Bangga Bangun Desa. Nah, itu modal saya, semangat Bangga Bangun Desa. Nah, artinya memang cikal bakalnya semangat bangun desa ini Bapak terinspirasi dari seperti itu ya Pak ya? Iya. Selanjutnya Pak, ini tadi Bapak pertama bertemu dengan Pak Frank Lukman. Kalau boleh ingin tahu Pak, sejauh mana Bapak menganggap kepada Pak Frank Lukman atau katakan Haji Frank Lukman itu seperti apa sih Pak? Jadi gini, saya jawab yang pertama dulu, bahwa Bangga Bangun Desa Ya. itu ada 4 pilar. Pertama, pendidikan. Pendidikan. Tidak ada anak usia sekolah yang tidak sekolah. Kedua, kesehatan. Tidak ada orang sakit yang tidak diobat. Ekonomi, karena Cilacap luas, heterogen, ekonomi harus ini. Yang kedua, dengan kekayaan budaya, maka untuk mempertahankan pondok-pondok budaya. Jadi berangkat dari apa Bangga Bangun Desa? Pertama, Bangga Bangun Desa itu berangkat dari gini. Ayah saya itu pernah menyampaikan, nek kowe pengen sukses, kowe pengen berhasil, kowe pengen sugih, itu harus ada modalnya. Loh, modalnya apa? Modalnya tolabul ilmi. Artinya modalnya itu sekolah. Nah, itu ayah pernah ngomong, semiskin-miskinnya orang yang sekolah, lebih miskin orang yang tidak sekolah. Sebodoh-bodohnya orang, lebih bodoh orang yang tidak sekolah. Jadi sekolah adalah yang paling utama. Ya. Yang kedua adalah sehat. Nah, sehat inilah penting. Loh, apa sih sehat penting? Saya mau apa sih menjadi sehat itu penting? Tanya. Sing sesungguhnya sing kowe duwe siapa? Saya ngomong, saya punya mobil, saya punya rumah, saya punya perusahaan, terus saya punya anak, punya istri. Anak bisa lunga, bisa pergi. Istri bisa berpisah. Harta, uang ada di bank. Emas ada di ini. Yang sesungguhnya kamu miliki adalah raga. Lah, raga inilah yang kemana-mana dibawa. Jadi kalau raga ini sehat, maka kamu juga akan bahagia. Raga ini sehat, kamu bisa bahagia, bisa sukses, bisa apa saja. Nah, maka pentinglah olahraga. Untuk apa kita sehat tapi miskin? Untuk apa kita sehat tapi bodoh? Untuk apa kita kaya, pintar tapi sakit? Nah, ini nggak bisa. Lah, itulah cikal bakal lahirnya Bangga Bangun Desa untuk membangun Cilacap yang baldatun thayyibatun baladun ghafur. Lalu ekonomi, budaya. Nah, saya tadi kenal dengan Pak Plan itu diawali ketika saya sebetulnya berawal itu dari ibunya, Bu Dina. Bu Dina itu ibunya Pak Plan itu teman ibu saya, sering ketemu. Bahkan ketika kakak saya Mbak Maslahah dan Kiai Haji Imam Subki waktu nikah perkawinan, itu yang dukun pengantinnya adalah ibunya Pak Plan. Dina itu. Iya. Dina ya. Iya itu, dan itu setiap ketemu apa saya lanjut dengan Bu itu. Saya juga sering mampir ke sana dan saya kawan dengan Pak Plan, kan dia waktu saya usaha di Halangkucung, saya sering mampir. Saya banyak sih
ilmu-ilmu yang saya pelajari, dan dia tidak pelit dalam memberikan ilmu itu. Jadi saya diajari politik, diajari berdiskusi, ini. Termasuk saya sudah di Cilacap pun saya tetap berdiskusi. Karena itu tidak ada bekas guru saya, tidak ada. Tapi itu adalah guru saya. Apapun Guru ya? guru saya. Guru Pak Pan itu adalah guru misterius. Tahu gak guru misterius? Seperti apa itu Pak misteriusnya? Guru misterius itu guru yang sering memberi pertanyaan, tapi tidak pernah memberikan jawabannya. Oh, seperti itu. Banyak sih murid-murid dia. Wah, termasuk ketua DPRD Kabupaten Cilacap yang murid-muridnya banyak, saya kira juga. Tapi banyak murid-muridnya itu ketika ujian tidak lulus. Kalau nggak lulus, cilakanya masuk penjara. Nah, saya juga hampir tidak lulus. Tapi begitu lulus, saya lulusnya kumlot. Lulus terbaik. Nah itulah Pak Lukman. Jadi Pak Lukman itu juga tokoh misterius. Tokoh misterius itu tokoh yang dibenci, tapi dirindukan. Lu Bapak muridnya Pak Fran, saya juga muridnya Pak Fran ya. Iya. Cuma saya nggak lulus ini Pak. Iya, kamu nggak lulus jadi kena masalah. Jadi Pak Fran itu apapun, siapapun dia Pak Fran, itu adalah guru dari saya dan semua teman-teman saya. Gurunya orang Cilacap adalah Pak Lukman. Selanjutnya nih Pak yang ingin saya tanyakan kembali, kenapa sih ini Bapak ini performa ataupun fisiknya ketika jalan itu kuat banget ini, bisa sampai berkilo-kilo ini? Awal Bapak bisa mengolah fisik itu seperti apa nih Pak? Jadi pertama saya dulu itu gendut. Oh. Beratnya 98 kilo. Terus dokter, saya pernah dokter di Jalan Jago, Alexander Neo. Itu dokter teman saya. Terus saya ditegur, Tok, kamu lintuh pisan. Karena Sunda sih lintuh pisan itu gemuk sekali. Kamu bahaya itu, dalam bahasa Inggris itu trigger. Trigger bahaya. Kamu bisa kena gula, kolesterol, trigliserid dan asam urat. Nah, kamu bisa cepat mati. Saya takut itu. Begitu saya takut, saya nggak percaya teman saya itu. Saya pergi ke Singapura. Saya di sana, saya mau menurunkan berat badan. Dengan cara apa? Nah, dokter itu ngomong bisa sedot lemak, potong usus 12 jari, atau disuntik, atau makan obat. Nah, kalau disedot lemak sakit, untuk dipotong usus 12 jari tidak bisa gemuk lagi. Kalau dikasih obat kena ginjal dan lain-lain. Terus jalan lain hanya olahraga. Olahraga yaitu pertama adalah jalan, kedua adalah tenang, ketiga naik sepeda. Jalannya nggak usah olahraga yang berat-berat kayak badminton, sepak bola, nggak usah. Itu 3 hal. Nah, saya usaha seperti itu 3 tahun baru saya turun 20 kilo. Nah, itu pun dengan makanan-makanan yang ini dulu diseleksi. Saya nggak makan nasi, jangan banyak minum gula, tidur cukup, istirahat cukup. Jadi ternyata istirahat cukup itu sulit ternyata. Kalau di rumah itu banyak masalah. Selingkuh ketahuan kan masalah. Terus iya itu masalah dan itu nggak bisa selesai. Iya nanti mau tidur dikit lagi, mau tidur ya usaha jangan selingkuh. Salah satu konsep rumus itu ya jangan selingkuh. Terus kedua ya harus pandai berbohong juga. Karena masuk dunia politik kan harus berbohong. Artinya bohong dalam hal ini bohong demi kebaikan atau bagaimana Pak? Bohong demi harmonis rumah tangga. Bohong itu harus harmonis rumah tangga. Artinya ini Bapak kan kemarin pesta pernikahan sudah 41 tahun ya Pak, iya, membina bahtera rumah tangga. Iya. Tentunya ini
sudah punya putra berapa, terus bagaimana ke depan ini Bapak yang meneruskan jabatan politik ini akan diteruskan ke siapa ini Pak kira-kira ini Pak? Putra putrinya ini Pak. Saya pertama waktu umur saya 63 tahun ya. Iya. Saya itu ngumpulin anak-anak saya, cucu-cucu saya. Anak-anak cucu saya umurnya udah 63 tahun. Rasul 63 meninggal. Mungkin saya tidak lama lagi. Kalau ayah meninggal, saya titip mamamu ya, titip nenekmu loh. Itu yang melahirkan kamu, mendidik kamu. Maka aku titip. Mamamu gak cantik, cuma setia ke ayah. Itu kan saya matur itu di Majenah kan. Begitu pulang ke Cilacap, kebiasaan saya mandi kalau hari Jumat itu mandi bersama dengan istri, gosok-gosokan ini karena dilakukan dari muda sampai sekarang. Tahu-tahu habis mandi, istri saya meluk saya sambil marah. Ya, apa mama nggak cantik lagi? Siapa bilang mama nggak cantik? Sejak kenal mama 40 tahun yang lalu itu mama cantik. Sampai hari ini masih cantik. Karena mama cantik, saya nggak nikah lagi. Saya nggak ada pengganti mama. Nah, kedua, Ma, terima kasih ya. Mama telah melahirkan anak-anak, mendidik anak-anak, membesarkan anak-anak, dan telah mendampingi saya, ayah, sehingga menjabat dan lain-lain. Mama sangat luar biasa. Masih cemberut. Jadi untuk mengatasi istri ngambek, cemberut itu sebenarnya mudah. Apa itu? Saya ngomong, Mah, itu ATM mama sudah saya isi. Wow. Silahkan dihabiskan kalau ini gitu. Iya, itulah. Jadi finansial ya. Iya, main finansial ya, tertawa dia. Iya. Sebetulnya mengatasi istri waktu istri itu sakit itu nggak usah dibawa ke dokter, nggak usah dibelikan obat. Kenapa? Artinya seperti apa itu Pak? Ya cukup dibawa ke toko emas kan nanti sembuh. Oh. Nah, artinya istri itu memang harus seperti itu. Iya. Makanya ada pepatah, masa istri di sinetron itu sabar-sabar, dibayar. Ngomong suami pelit kalau istrinya sabar, ya nggak mungkin lah. Nah, saya terima kasih istri telah melahirkan anak-anak. Yang gede itu Ita Ernawati. Dulu dia kuliah di IPB, agrobisnis. S2 di manajemen di UGM. Yang kedua adalah Tika Kensanasari, biasa dipanggil Nana. Itu S1 di UGM, apoteker, S2 juga UGM. Yang nomor 3 Tifa, dokter. Dulu dokter spesialis, itu dokter termuda lah, dokter spesialis. Nah, yang keempat suruh meneruskan usaha saya, Tito Adam Abdillah. Dari generasi iya. Nah, selanjutnya Pak, mungkin dalam pemikiran Bapak pada waktu masih kecil ya Pak ya, apakah Bapak itu terpikirin untuk menjadi bupati atau bagaimana dulu? Itu cita-citanya Bapak sebenarnya jadi apa nih Pak? Ayah saya itu kan orang yang senang baca ya. Iya. Jadi ayah saya itu senang baca. Itu ayah saya itu di tiap dinding itu ditulis di gambarnya Soekarno, Bung Hatta, Bung Karno, Bung Hatta, tokoh-tokoh pahlawan semua. Itu semua itu tokoh-tokoh politik seperti Nasir, Agus Salim dan lain itu tokoh politik. Ayah saya pernah ngomong, kalau kamu menjadi pemimpin seperti itu loh, Bung Karno, Bung Hatta, Agus Salim, Nasir dan lain-lain, itu hebat. Itu semua tokoh politik. Tapi setelah saya besar, saya kok tidak berpikir ingin jadi tokoh politik. Tidak pengen jadi pimpinan politik. Saya berubah ingin jadi pengusaha saja pada saat. Iya, jadi ternyata pengusaha itu yang membawa saya ke pendopo. Iya. Siapa ini Pak yang membawa pengusaha? Iya, pengusaha itu artinya kan biaya dengan pilkada secara langsung memang harus punya uang untuk maju jadi pilkada.
Walaupun sekarang tokoh politik ya mungkin kalau nggak punya uang nggak dipilih sama partainya. Saya alhamdulillah dipilih lah. Iya, artinya politik kan mudah. Pertama punya kapabel. Kapabel itu punya kemampuan. Yang kedua kan populer. Populernya kenapa? Karena dagang, karena apa? Karena kehebatan apa? Yang ketiga ya elektabilitas. Nah, keempat adalah finansial. Betul, politik. Nah, jadi saya untuk membawa ke sini tidak ada. Saya hanya satu, saya kelak akan menjadi pengusaha sukses. Itu. Artinya Bapak ini ya dulu bisnis di bidang elektronik ya, televisi dan lain sebagainya. Ini ketika Bapak berbisnis itu atau berjualan itu, terus dengan menggunakan bisnis Pamuji, ini maksudnya Pamuji sampai dibawa ke tato Pamuji ini membawa hoki atau bagaimana ini Pak? Pamuji itu yang memberikan nama Pamuji itu adalah kakek nenek saya. Oh, jadi dulu Pamuji atau berdoa. Pamuji nih, doanya. Iya, Pamuji. Iya. Nah, Pamuji itu adalah cikal bakal yang didirikan oleh ayah ibu saya. Tapi yang memberi nama itu kakek nenek saya. Jadi dulu diawali dulu pertama jadi pengusaha. Ayah saya itu karena lahir di zaman Belanda, dia usaha di bidang hasil bumi. Terus ke kelontong, terus diteruskan saya oleh nenek. Jadi basicnya memang pengusaha, entrepreneur. Maka ketika saya jadi bupati menjadi bukan birokrasi monopolitik, tapi birokrasi entrepreneur governance, birokrasi kompetitif governance. Artinya tadi Bapak menyampaikan program Bangga Bangun Desa ya, yang akan tetap terus berlanjut ini ya Pak. Terus sisi lain Pak, ini yang pernah saya dengar ini Cilacap di Singapura. Gimana ini Pak, setelah programnya terselesaikan Bangga Bangun Desa secara merata, apakah ini akan menjadi capaian di tingkat ASEAN sini atau bagaimana sebagai Cilacap yang mungkin akan lebih maju lagi nih Pak? Ya, jadi dalam Bangga Bangun Desa ini kita jangan berpikir lokal, tapi berpikir global. Jadi kita bukan bersaing hanya dengan kabupaten tetangga, tapi kita bersaing dengan internasional. Jadi maka berpikir nasional. Jadi cita-citanya tinggi. Jadi Singapura maju. Jadi Cilacap juga harus seperti Singapura. Maka dikasih setelah Bangun Desa, Cilacap to be Singapore of Java. Jadi seperti Singapura. Kalau di Singapura adalah di sana pohonnya beton, di sini pohonnya asli. Hijau, sejuk, lain. Inilah Singapurnya Indonesia ada di Cilacap. Mungkin Pak ini mungkin rancangan program Bapak ya, kalau misalkan di sektor pariwisata dikembangkan seperti adanya mungkin kayak di Singapura itu Pak, jalannya ini kereta di atas itu loh. Nggak usah mimpi seperti itu. Gimana, mimpinya Pak? sekarang bagaimana Cilacap itu menjadi kota industri. Karena di sini ada lahan yang paling sangat luas, yaitu Laguna Segara Anakan. Lahan itu kan 32.000 hektar. Itu kalau nggak dimanfaatkan, itu menjadi produk kemiskinan. Karena di sana akan terjadi orang yang pendatang membangun rumah dengan itu seperti di Kampung Laut. Nah ini Kampung Laut juga belum selesai, apalagi ada lagi. Maka saya mengusulkan kepada pemerintah Cilacap menjadi pusat industri nasional dengan Laguna Segara Anakannya yang 32.000 hektar. Itulah kelak yang menjadi Cilacap to be Singapore of Java. Ini salah satunya Pak ya. Ini ada program Bapak yang sangat luar biasa, itu RDF Pak. RDF ini di tingkat Jawa Tengah juga merupakan Indonesia. RDF itu di Indonesia bukan Jawa Tengah. Satu Indonesia. Satu-satunya di Indonesia yang ada RDF. Luar biasa. Berarti hanya di Cilacap nih. Iya, saya berawal waktu saya kuliah di Bandung. Iya. Saya kuliah di Teknik Industri Universitas Pasundan. Nah waktu itu di tahun 70-an itu
di sana ada sampah-sampah menggunung, bau sekali di dekat rumah saya. Terus saya dalam hati, kelak kalau saya jadi pemimpin, yang saya beresin adalah sampah dulu. Nah, pertama sampah rumah tangga, sampah masyarakat, dan sampah-sampah lain. Beresin dulu. Oke, itu ya. Dah. Terima kasih Pak Bupati ini bincang-bincangnya dalam akhir masa jabatan Pak Bupati. Kami berdoa mudah-mudahan rakyat Cilacap selepas Pak Bupati akan semakin sejahtera dan dapat diteruskan oleh penerus Pak Bupati. Iya, saya pemimpin adalah datang dan jadi. Iya. Saya datang 2007 19 November. Besok pagi 2022 19 November. Dan saya kalau nanti tanggal 14 November saya mau jalan nadar, saya mau pulang. Jadi dari Cilacap Pendopo ke Ciguling. Saya Jenang 88 kilo. Jadi pulang, pertama saya pulang kepada keluarga, anak cucu dan ini gembira kumpul keluarga yang selama ini kurang perhatian. Yang kedua saya pulang ke masyarakat, bisnis lagi, kerja lagi dengan masyarakat, bergaul, itu yang kangen saya. Selama 15 tahun saya nggak pernah dengan mereka. Yang terakhir saya mau pulang ke Rahmatullah. Mudah-mudahan pulang saya husnul khotimah. Amin. Ketemu di surga nanti. Oke. Selamat, makasih. Siapapun pengganti saya, Bangga Bangun Desa tetap ada di Cilacap dan harus dilanjutkan. Selamat Bangga Bangun Desa. Bangga Bangun Desa.